warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para penyelamat bumi? Semoga baik dan tetap semangat ya. Kembali lagi dengan Kak Vicky. Kali ini Kak Vicky akan mengajak kalian melihat sebuah fenomena yang ada di Indonesia ya. Tentunya masih dengan permasalahan sampah ya. Kalian tahu nggak Indonesia itu berapa banyak sampah yang dibuang ya di sungai kemudian mengalir ke lautan itu seberapa banyak di Indonesia. Nah, pasti kalian tidak pernah berpikir sejauh itu kan. Nah, ternyata di Indonesia itu sampah yang dibuang di sungai kemudian mengalir ke lautan itu cukup banyak. Bahkan jumlahnya itu sampai bertonton. Wah, seperti apa sih sampah-sampah yang dibuang di sungai kemudian sampai ke lautan? Nah, kita simak sebuah cerita yang berjudul Sungai Bukan Tempat Sampah. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Asik, hujannya udah reda. Oh ya. Hah? Kayaknya kamu menangkap sesuatu deh. Aha. Lihat, ada peringatan nih. Sepertinya ikan-ikan ini harus menunggu deh, Rena. Hujan lebat telah menyebabkan banjir di kota. Oh ya? Yuk, kita lihat. Ayo. Hup, hup. Ya, waktunya beraksi. Hujan berlangsung cuma beberapa jam dan ini yang terjadi. Jalanan dan rumah-rumah terkena banjir. Wah, Iu. Ih. Ayo ke atas. yuk. Ayo kita cari tahu dari mana ya banjir ini berasal. Wih. Ya ampun. Aduh. Sampahnya banyak banget di sungai. Wah, lagi ngapain, Pak? Itu kan Pak Bumi dan timnya dari UPK Badan Air. Aha. Yuk, lihat apa yang sedang mereka lakukan. Halo Pak Bumi, lagi apa? Halo Sandi dan Rena, kami sedang membersihkan saluran yang tersumbat karena hujan. Oh, jadi penyumbatan ini yang membuat sungai meluap dan menyebabkan jalanan banjir. Tapi dari mana asal semua sampah ini? Semuanya ini berasal dari orang yang membuang sampah sembarangan di jalan, selokan, dan sungai. Oh, kok gitu sih? Iya bau banget. Kalian tahu nggak sih kalau Indonesia itu menyumbang 200.000 ton sampah yang mengalir dari sungai ke laut? Beratnya sama kayak 40.000 ekor gajah Asia. Wow. Sandi, gimana cara kita bantu Pak Bumi dan timnya supaya sampah tidak sampai ke laut dan tidak menyebabkan banjir lagi? Pak Bumi dan timnya sedang berusaha keras untuk menjaga kebersihan sungai. Apa yang bisa kami bantu ya, Pak? Jangan menyapu lalu membuang sampah ke saluran air. Kita harus selalu membuang sampah sesuai dengan tempatnya dan mendaur ulang untuk mengurangi penumpukan sampah di tempat pembuangan sampah. Jangan pernah membuang sampah berukuran besar ke sungai. Kalian dapat menghubungi bank sampah terdekat untuk mengambil sampah-sampah tersebut. Nah, ajak semuanya untuk mengikuti Hari Bersih Indonesia. Lalu, ikuti juga acara bersih-bersih di lingkunganmu. Misi kita untuk menciptakan kebersihan dapat tercapai kalau kita melakukan bersama-sama. Terima kasih, Pak, untuk saran-sarannya. Terima kasih semua atas kerja kerasnya. Bagus. Terima kasih Sandi dan Rena. Wah, banjirnya sudah surut.
Diingat ya teman-teman, sungai bukan tempat sampah. Kalau kita rutin mendaur ulang dan memperhatikan lingkungan sekitar, alam akan memberikan apa yang kita butuhkan. Mantap! Nah, sekarang kita bisa mancing ikan lagi nih, Rena. Eits, tunggu dulu. Hangingnya nyala tuh. Hah? Wah, ada yang butuh bantuan lagi. Saatnya beraksi. Dadah semua. Nah, bagaimana film yang sudah kita tonton cukup jelas ya apa penyebab banjir yang ada di lingkungan kita. Ya, banjir itu berasal dari orang yang membuang sampah di jalan, selokan, dan sungai. Ternyata Indonesia itu menyumbang 200.000 ton sampah yang mengalir dari sungai ke laut. Itu sama dengan, ya beratnya itu sama dengan 40.000 gajah Asia loh. Wow, itu sangat banyak sekali ya. 200.000 ton sampah mengalir dari sungai ke laut. Itu adalah sampah dari Indonesia. Nah, apa yang bisa kita lakukan agar tidak terjadi banjir, kemudian sampah-sampah yang ada di lingkungan itu menjadi sedikit ya atau berkurang? Ya, yang pertama, kita bisa membuang sampah di tempatnya. Ingat, buang sampah di tempatnya. Tempatnya mana? Tempatnya adalah tempat sampah, buang sampah di tong sampah. Kemudian mendaur ulang untuk mengurangi penumpukan sampah di tempat pembuangan. Jadi, selain membuang sampah, kita harus bisa secara mandiri mendaur ulang sampah-sampah yang dihasilkan oleh kita. Nah, yang kedua, jangan buang sampah berukuran besar ke sungai. Ini juga tidak boleh ketika kita membuang sampah berukuran kecil pun juga tidak boleh ya. Mau berukuran kecil, mau berukuran besar itu juga tidak boleh ya. Untuk sampah yang berukuran besar seperti kursi, kemudian ada perabotan rumah yang ukurannya cukup besar. Nah, kalian bisa menghubungi bank sampah untuk mengambil sampah tersebut ke rumah kalian. Yang ketiga, ikuti acara bersih-bersih di lingkunganmu ya. Jadi kalau ada kerja bakti membersihkan lingkungan, nah kalian bisa ikut andil dalam membersihkan lingkungan. Nah, rutin mendaur ulang dan memperhatikan lingkungan sekitar. Alam akan memberikan apa yang kita butuhkan. Ketika kita peduli dengan alam sekitar kita, kebersihannya, dan kita mampu dan mau melestarikan alam sekitar kita, maka alam pun juga akan memberikan apa yang kita butuhkan. Misalnya, ketika kita memperhatikan kebersihan lingkungan, kelestarian lingkungan, kemudian di sana ada muncul pohon pisang, ya, dengan adanya lingkungan yang bersih, kemudian yang baik, kemudian di situ bisa tumbuh pohon pisang, bisa tumbuh pohon mangga, pohon kelapa. Nah, dari situ kita bisa memanfaatkan hasil dari tumbuhan-tumbuhan tersebut. Nah, ingat ya, sungai bukan tempat sampah. Buanglah sampah kalian di tempat sampah dan pastikan kalian membuang sesuai jenis sampahnya. Syukur-syukur kalau kalian bisa mendaur ulang sampah-sampah yang kalian hasilkan. Oke, cukup sekian jalan-jalan hari ini. Semoga wawasan kita semua itu semakin bertambah. Kita semakin bijak dalam bersikap terhadap lingkungan. Bersama kita lestarikan bumi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.